Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Yuliana Hasan dari kelas Administrasi Bisnis C. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, saya akan menjelaskan materi tentang evaluasi sistem. Yang pertama adalah pengantar. Dalam Sistem Informasi Manajemen, proses evaluasi sangatlah penting. Bisa dikatakan sangat penting karena dengan perusahaan menjalankan proses evaluasi sistem, maka akan dapat melihat suatu permasalahan dan peningkatan kualitas dari sistem informasi manajemen tersebut. Di dalam melakukan proses evaluasi sistem, peran pengguna juga ikut berperan penting di dalamnya. Karena pengguna adalah pihak yang sangat berpengaruh dengan adanya sistem informasi manajemen tersebut. Adapun salah satu contoh metode evaluasi sistem, yaitu TAM atau Teknologi Acceptance Model. Yang kedua adalah pengertian. Sebelum mengerti penjelasan evaluasi sistem secara menyeluruh, mari kita cari masing-masing pengertian dari evaluasi dan sistem. Evaluasi merupakan kegiatan terencana untuk menilai suatu permasalahan yang terjadi dan hasilnya dibandingkan guna memperoleh kesimpulan dan solusi. Sedangkan sistem merupakan sekumpulan elemen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, dapat disimpulkan, evaluasi sistem merupakan kegiatan terencana yang bertujuan untuk atau memeriksa dan menilai sumber daya dalam organisasi. Yang ketiga adalah tujuan. Evaluasi sistem dapat dilakukan dengan cara berbeda dan pada tingkatan berbeda tergantung pada tujuan evaluasi tersebut. Jadi, tujuan evaluasi sistem antara lain, yang pertama, untuk menilai kemampuan teknis suatu sistem. Yang kedua, pelaksanaan operasional. Dan yang ketiga, pendayagunaan sistem. Yang keempat adalah lingkup evaluasi. Evaluasi sistem juga memiliki lingkup evaluasi yang pada umumnya hanya difokuskan pada seluruh sumber daya teknologi informasi dan komunikasi yang ada, yaitu yang pertama, aplikasi, memilih aplikasi yang ingin dievaluasi. Yang kedua, informasi, menggali informasi dari aplikasi tersebut. Yang ketiga, infrastruktur, melihat prasarana yang ada pada aplikasi. Yang keempat, sumber daya manusia, menggunakan sumber daya manusia untuk melakukan evaluasi. Yang kelima, organisasi, mencari keterlibatan organisasi di dalam aplikasi. Yang kelima adalah metode. Setelah saya sebutkan salah satu metode evaluasi pada pengantar tadi, ternyata pada evaluasi sistem memiliki 4 metode, yaitu yang pertama, metode TAM. TAM merupakan teori sistem informasi yang membuat model tentang bagaimana pengguna mau menerima dan menggunakan teknologi. Yang kedua, metode End User Computing Satisfaction. Dalam lingkupnya, keseluruhan evaluasi pengguna akhir telah menganggap penggunaan dari suatu sistem informasi dan juga faktor-faktor yang membentuk kepuasan. Yang ketiga, metode Task Technology Fit Analysis, yang merupakan kesesuaian dari kapabilitas teknologi untuk kebutuhan tugas dalam pekerjaan, yaitu mampu membuat teknologi informasi untuk memberikan dukungan terhadap pekerjaan. Dan yang keempat, metode Human Organization Technology Fit Model. Model ini menempatkan komponen penting dalam informasinya, yakni seperti manusia, organisasi dan teknologi, dan kesesuaian hubungan di antaranya. Yang keenam adalah konsep evaluasi. Konsep evaluasi itu ada 3. Jadi, evaluasi sistem itu menyediakan informasi yang berisi konsep-konsep ini. Yang pertama, sejauh mana suatu kegiatan telah dicapai. Yang kedua, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya. Dan yang ketiga, bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Yang ketujuh adalah contoh. Zoom Meeting merupakan aplikasi video yang dapat digunakan dalam berbagai perangkat, baik seluler maupun desktop. Aplikasi Zoom Meeting ini sangat berperan penting atau banyak digunakan dalam perkuliahan, sekolah, rapat saat pandemi seperti ini. Jadi, semua proses kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat atau mahasiswa-mahasiswi lebih banyak digunakan atau dilakukan secara online. Di dalam aplikasi Zoom ini memiliki beberapa kelebihan, seperti
berkapasitas besar, kualitas mengakses tinggi, dan fitur yang sangat beragam. Namun, aplikasi Zoom sendiri masih memiliki kekurangan untuk diperbaiki, seperti tidak adanya fitur bahasa Indonesia, data pengguna rawan bocor, dan boros dalam penggunaan kuota internet. Jadi, para pengembang Zoom sudah seharusnya mengevaluasi sistem aplikasi Zoom, sehingga pengguna akan merasa aman dan nyaman saat menggunakannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.